Halo guys, David sini dan kenalin Samsung Galaxy A07. Banyak yang nanyain HP ini, pada antusias loh. HP Samsung paling murah, mulai dari 1,3 jutaan, tapi speknya kerasa menang banyak. Chipset Helio G99 yang banyak dipakai di HP 2 jutaan. Storage-nya juga tipe bagus punya UFS. Ini nggak umum dipakai di HP sejutaan. Refresh rate 90Hz, tahan hujan, update OS sampai 6 tahun. Ada bonus charger lagi. Kemarin saya udah bikin video soal HP murah Xiaomi Redmi 15C, tapi malah banyak yang mending-mendingin pakai Galaxy A07. Segitunya kah nih HP? Bisa berbalik mendingin Xiaomi? Let's go kita bahas. Mulai dari desain dulu. HP 1,3 jutaan Samsung A07. Kelihatan lumayan simpel sih. Modul kameranya bentuk kapsul yang isinya kamera utama 50 megapiksel plus kamera hore-hore 2 megapiksel. Buat warna ada 3 varian. Ada light violet, black, sama yang lagi kita pegang ini yang paling ganteng sih. Warna green. Pantulan cahayanya ada efek garis-garis. Cakep. HP-nya nggak berat, cuma 180-an gram dan tebelnya juga enak di 7,6 mm. Bahannya sendiri tentu masih serba polikarbonat ya, dari backdoor sampai ke frame-nya tentu saja. Frame yang sisinya ini nih, yang udah pakai desain Key Island ala-ala A-series di atasnya. Pulau tombol, isinya tombol power yang ada sensor sidik jari, plus tombol volume. Di atas ada lubang mikrofon, di kiri ada SIM tray triple slot yang bisa nampung 2 kartu nano SIM plus micro SD up to 2 tera. Di bawah ada headphone jack, mikrofon, port Type-C, dan speaker. Speaker mono yang volumenya kenceng tapi agak cempreng. Paling berasanya itu pas lagi denger orang ngobrol, orang nyanyi. Kalau cuma sekedar musik-musik instrumen masih oke lah. Galaxy A07 juga belum bisa baca NFC dan dia nggak punya gyro hardware. Sensornya lumayan minim. Wajar buat HP 1 juta kecil. Untung dia udah aman kalau keciprat air kayak air hujan. Udah IP54. Lanjut ke bagian display yang desainnya ala Samsung sekali sih. Bezel lumayan tebel, tapi karena harganya 1,3 jutaan, rasanya malah wajar. Layarnya jadi membaur sama HP-HP 1 juta kecil lain. Warnanya yang kurang nendang juga sangat-sangat umum di HP sekelas ini. Buat chatting nggak ngaruh, main sosmed, lihat konten masih enak-enak aja. Ngenilai HP di bawah 1,5 juta emang nggak bisa terlalu bawel ya, harus ingat harga. Tapi tetap, poin-poin tadi harus diingat kalau Anda minat sama A07 ini. Soalnya nanti bakal saya ungkit lagi di kesimpulan. Penting. Kita lanjut masih ngomongin soal layar, yang resolusinya juga pas di 720x1600 pixel, alias HD+. Refresh rate juga mantap di 90Hz, feel HP-nya jadi berasa lebih kencang aja, scroll-scroll berasa lebih mulus, lebih lembut di mata, brightness juga termasuk tinggi buat HP 1 juta kecil. Di outdoor pun masih tetap enak, ada mataharinya pun masih bisa kelihatan, asal nggak terik banget, ditembakin banget, isi layarnya masih jelas. Kesimpulan buat display A07 ini udah mantep buat harga 1,3 jutaan. Mulus, terang, diisi One UI 7 lagi, yang icon-iconnya colorful. Saya suka sih HP entry level gini, tapi gayanya masih bisa ngikutin flagshipnya Samsung. Berasa colorful dan rapi, dari desain aplikasi sampai ke quick button di atas. Rasanya asik aja buat ngeliat dan pakainya. Susun-susun widget biar home screen berasa lebih canggih, lebih kompleks. Banyak data yang bisa langsung dilihat, lock screen juga bisa kita custom tombol-tombol. Walaupun Galaxy A07 ini statusnya paling bontot, tapi softwarenya tetap niat ala Samsung. Nyenengin buat dipakai. Plus support update-nya panjang, sampai 6 tahun ke depan. Berarti bakal sampai One UI 13 ya. Cuma soal update OS panjang ini saya nggak tahu sih harus semangat atau nggak. Soalnya buat A07 yang 1,3 jutaan, RAM-nya super ngepas di 4 GB. Nggak tahu ya standar 3-4 atau 5-6 tahun lagi bakal kayak gimana. Apakah update OS-nya bikin sistem tambah rumit, tambah berat, malah makin lemot, atau malah nemu cara biar sistemnya makin enteng, makin mulus lagi dengan RAM yang pas-pasan. Arahnya bisa maju mundur ya. Kalau performa yang sekarang sih fresh dari kotak udah lumayan lancar. Ini saya kasih live demo aja sekitar 15-20 detik, lagi scroll-scroll aplikasi enteng, search di setting, buka tutup aplikasi, biar kebayang kalau performa A07 ini udah lumayan kenceng di kelasnya. Nunggunya nggak selama Redmi 15C kemarin. Faktor UI sama tipe storage ngaruh banyak sih di sini. Saya masih terkejut lah
Samsung berani ngasih storage tipe UFS ke HP sejuta kecil. Aneh aja, Samsung, UFS, Vivo, Oppo, Xiaomi aja beraninya ngasih eMMC di kelas harga segini, yang speednya itu cuma sepertiga doang. Plot twist 2025. Buat kapasitasnya sendiri, varian 1,3 jutaan emang cuma dapat 64 GB yang pas-pasan ya buat zaman sekarang. Kalau mau yang 128 GB alias dapat ekstra memori 64 GB, harus nambah duit 250.000, hampir 20% kenaikannya. Lumayan jauh. Kalau saya mending nambah pakai micro SD aja sih, nggak sampai 200.000, dapat ekstra 128 GB. Paling worth it tetap varian 464 ini sih. Desain sama, baterai sama, kamera sama, layar sama, chipsetnya juga sama-sama cakep Helio G99. Chipset kelas 2 jutaan nih. Buat main game enteng kayak MLBB mulus, bisa 60 FPS stabil. Bahkan kalau setting gamenya bolehin, sampai 90 FPS sesuai spek layar A07 ini, saya yakin juga dia bisa dapat minimal 80-an FPS lah. Cuma buat harga segini, 60 FPS stabil itu udah mantep sih. Jadi 464 udah cukup buat game-game enteng. Tapi kalau mau mainin game berat, lupakan saja. Sebaiknya jangan gegabah kalau 464. Apalagi kayak Genshin. Install gamenya aja udah nggak muat. Ukuran berpuluh-puluh giga gitu, udah itu nggak kejangkau lah. Kalau misalnya gamenya muat karena kita udah beli varian 128 atau pakai micro SD, tetap nggak cocok juga karena RAM-nya cuma 4 GB ya. Sekali lagi harus tahu kemampuan HP-nya. Lanjut ke baterai A07 yang kapasitasnya 5000 mAh, yang lumayan awet. Main MLBB setengah jam cuma makan 7%. Streaming YouTube sejam cuma makan sekitar 6%. Kabar bagusnya, lagi-lagi kita bakal dapetin charger di paket penjualan. Dikasih lewat box terpisah gini nih. Speednya 25 watt. Colok 15 menit udah masuk 24%. Setengah jam masuk kurang lebih 45% dan sampai penuh butuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Unik sih Samsung ini. Makin murah, malah makin dimanja. Mereka pasti tahu ya kalau pasar entry level emang super sensian sama harga selisih 100-200 ribu aja udah beda cerita tuh cara mikirnya. Mungkin pas pembeli A07 ini beli HP-nya terus dia ditawarin extra screen protector sama beli casing yang murah aja nambah 50 ribu di counter-counter karena A07 ini nggak ngasih bawaannya. Yang beli bakal mikir dulu sih karena ya duit lagi 50 ribu ya lumayan. Semoga dari toko-toko ada ngasih promo ekstra bonus ya. Next, soal kamera. Jepretan Galaxy A07 ini lewat kamera 50 megapikselnya termasuk cukup aja. Emang nggak bisa ngarep banyak sih sama kamera 1 jutaan kecil. Tujuan kamera di Galaxy A07 ini yang penting bisa dokumentasi suasana aja. Bukti kejadian kan? Suasana TKP buat bikin video unboxing paket, laporan buat kerjaan itu cukup. Tapi kalau ngarep buat estetik, nope. Warnanya kurang akurat sampai warna apel yang harusnya agak merah gini kalau difoto dari sisi cahaya yang kurang ideal jadi berasa kusem. Suasana jadi kelihatan lebih pudar, detail juga berasa ditajem-tajemin lewat post processing software, bukan emang tajem detail dari kameranya. Foto pas cahaya agak minim juga harus lebih sabar ya, rentan goyang kalau buru-buru mau cepet doang. Buat perekaman kamera depan, Samsung Galaxy A07 bisa kena di resolusi Full HD dan 30 fps. Yang saya kagumnya tuh, muka saya jelas. Ini lagi trik-triknya. Terang banget bayangannya aja sekeras ini. Tapi langit di belakang masih bisa kelihatan biru loh, nggak putih. Dynamic range-nya luar biasa bagus. Ini ada matahari di sini aja, birunya masih ada. Muka masih jelas, pohonnya masih kelihatan jelas, warna pohonnya si ijo-ijo, terus ya bayangan-bayangan di belakang, dinding di dalam yang ada di bawah atap juga masih bisa kelihatan ada apa. Itu hebat sih. Biasanya HP 2 juta, 3 juta udah kalah sama langit secerah ini, tapi A07 bagus. Cuma emang dia masih gempa ya, nggak ada stabilisasinya. Jadi seperti ini selfie video dari Galaxy A07. Kesimpulan buat Samsung Galaxy A07, saya suka.
Samsung bisa loh bikin HP 1,3 jutaan spek bagus, prosesor kenceng, tipe storage yang bikin terkejut, kenceng, layar mulus, baterai awet, udah berani ngasih bonus charger juga, desain ganteng, UI pun cakep dengan update OS panjang, auto recommend kalau Anda nyari HP di bawah 1,5 juta. Di harga kayak gitu, nilai plusnya kerasa mantep, minusnya jadi wajar. Tapi pertimbangannya adalah Samsung Galaxy A07 punya 3 varian lain lagi nih. Ada yang 4128 tadi yang udah saya bahas soal worth it atau enggaknya. Dan ada varian 6128 itu hampir 2 juta dan paling tinggi RAM 8GB, internal 256GB. Harganya 2,3 juta. Dua varian tinggi yang itu rasanya kurang aja sih kalau mereka cuma menang RAM sama kapasitas storage. Kalau di 2 juta spek-spek yang saya puji tadi, ya dikerasa biasa aja. Helio G99 di 2 juta, ya wajar. UFS, wajar. 90Hz, wajib. Terus dia nggak punya NFC, gyro hardware, color game mode-nya kurang cerah, kamera juga level sejutaan, menangnya jadi jauh-jauh berkurang. Jadi kalau ditanya apakah Galaxy A07 worth it, jawabannya sangat dipengaruhin varian apa ya. Kalau 464, gas kan, saya suka banget. Kalau 8256 itu cocoknya buat Anda yang mau ngabisin duit 2 jutaan, harus beli HP Samsung, karena emang demen aja sama UI dan brand Samsungnya, dan bisa main Genshin juga, RAM-nya udah gede, internal udah gede. Ya itu silakan aja sih, selama Anda udah tahu apa yang didapat. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy A07. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, UFS. Hebat loh.